Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali di video tutorial pemrograman. Yang akan kita bahas adalah tentang pemrograman C++. Kita pertama kali adalah melakukan download ya, atau mengunduh installer dari C++. Kita ketikkan dari pencarian ini, yaitu menggunakan interface-nya dari dev C++. Nah, ini ada pilihan dev C++ download. Klik ke sini. Nanti akan masuk ke tampilan, tekan dev C++ download. Refresh, klik download. Nah, barusan ada gangguan nampaknya di jaringan atau di servernya. Sekarang normal. Tampilan seperti ini. Lalu kita bisa mengklik download ini. Dan nanti kalau sudah berhasil di download ya, C++ 5.11 TDM GCC 492 setup. Jadi sini diinstal. Sama seperti software yang lain, mudah menginstalnya, dan apabila sudah berhasil menginstalasi, baik, inilah tampilan pertama kali di C++. Kita mengenali dulu lingkungan kerja atau struktur bahasa pemrograman melalui dev C++ 5.11. Pertama-tama kita menuliskan untuk memanggil library C++, yaitu dimulai tanda crash ini ya, kemudian include dalam tanda kurung sudut IO stream. Nah, kemudian kita secara sederhana kita langsung masuk ke main program. Main kurung buka tutup, kurung kawal buka tutup. Lalu kita ketikkan perintah untuk menampilkan atau mengoutput satu baris perintah, yaitu selamat datang. Kita ketikkan cout, tanda atau simbol cout pakai tanda lebih kecil 2 kali, atau tanda kurung sudutnya menghadap keluar. Selamat datang, tuliskan perintahnya. Jangan lupa titik koma di akhir. Nah, perintah cout ini ada di standar library yang bernama std. Maka kalau seperti ini bentuk penulisan programnya, kita mesti menuliskan std ya, std tanda titik 2 kali cout. Jadi std itu adalah library standar di dalam perintah C++ untuk beberapa perintah diantaranya cout. Jadi std titik 2 kali cout dalam tanda atau simbol cout tanda lebih kecil 2 kali, selamat datang, titik koma. Dan kalau ingin menambahkan perintah pindah baris, berarti kita membubuhkan perintah lain, yaitu std enl, nline. Masuk ke perintah yang kedua, std cout selamat belajar C++. Titik koma. Nah, seperti ini perintah sederhana
Lalu setelah menuliskan program atau sintak program di dalam editor Dev C++ ini, kita masuk ke menu execute. Bisa compile saja F9, dilanjutkan dengan run F10, atau langsung F11 compile and run untuk melihat hasilnya. Klik. Nah, muncul output atau hasil keluaran dari dua perintah tadi, selamat datang dan selamat belajar C++. Itu cara yang pertama, menuliskan std. Jadi standar library perintah-perintah C++ diantaranya cout dan enl. Cara yang kedua, menuliskan std di atas, yaitu sebelum main. Caranya using std cout titik koma. Yang kedua untuk enl-nya using std nline atau enl. Nah, yang ini tentu dibuang karena sudah diwakilkan di atas. Jadi langsung ke perintah aja cout atau enl atau yang lainnya. Jadi kita lihat hasilnya. Hasilnya sama ya. Kemudian cara yang ketiga, menuliskan sekaligus using name space std titik koma. Jadi ini buang. Nah, ini kemudahan yang diberikan khususnya bagi pemula, bagi yang belajar pertama kali di C++ supaya lebih mudah. Kita gunakan using namespace std. Jadi hasilnya sama. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita memahami struktur awal dari penggunaan std di C++, kita akan masuk ke perintah variabel dan konstanta. Apa itu variabel? Apa itu konstanta? Pemahaman dasar variabel dan konstanta itu ada di mata kuliah atau di materi algoritma. Jadi bahasa pemrograman itu apapun nama bahasanya, maka sebaiknya belajarnya adalah belajar algoritma terlebih dahulu. Baik, kita gunakan sekarang bagaimana cara membuat variabel. Misalnya variabelnya bernama R. Kita gunakan perintahnya diawali dengan tipe data in. Itu untuk tipe bulat R, dan bisa langsung mengisikan nilainya misalnya 10 titik koma. Jadi R ini adalah nama variabel, in itu adalah tipe, dan 10 adalah nilai. Yang kedua adalah menuliskan konstanta dengan diawali oleh tipe pecahan. Untuk misalnya pi sama dengan 3.14. Ini barangkali bisa ditebak nama pi 3.14 itu kaitan dengan apa? Ya, itu adalah kaitan dengan menghitung luas lingkaran. Jadi ada variabel yang cenderung isinya berubah-ubah, R, ada tetapan nilai pi yang tetap sampai sekarang adalah 3.14 atau 22/7. Nah, ini perbedaan antara variabel dengan konstanta. Secara definisi, kalau variabel adalah tempat menampung nilai atau data, di mana nilai atau datanya cenderung berubah-ubah. Sementara konstanta juga tempat menampung nilai atau data, di mana nilainya cenderung tetap. Lalu kita tuliskan di sini cout tanda petik ya 2 diawali dengan perintah selamat datang, boleh selamat datang. Kemudian baris yang kedua
belajar C++. Gitu ya. Kemudian perintah yang ketiga cout. Nah, tanda backslash n, lalu saya ketikkan hasil perhitungan luas lingkaran yang memiliki R, maksudnya jari-jari, sama dengan 10 adalah, nah, tanda output cout Pi kali R kali R titik koma. Baik, kita compile running 3 baris perintah. Ini baris perintah yang pertama, selamat datang belajar C++. Nah, ini nyambung ya, padahal kita menulisnya 2 baris. Bagaimana solusinya? Yang kedua, hasil perhitungan luas lingkaran yang memiliki R10 adalah 314. Ini antara adalah dengan 314 nyambung. Bagaimana solusinya? Baik. Yang pertama tadi, kenapa selamat datang nyambung 1 baris dengan belajar C++? Karena walaupun kita tuliskan 2 baris perintah, ini di running nanti akan dianggap 1 baris perintah. Nyambung, jadi bersambungan begitu. Kecuali kita membubuhkan tanda untuk pindah baris. Di antaranya bisa dengan cara ENL ini, atau dengan backslash huruf N. Ini kita bubuhkan yang atas pakai ENL yang lain. Lalu belajar C++. Kemudian yang bawah backslash N, hasil perhitungan. Nah, antara adalah dengan angka tadi kan nyatu ya, jadi kita kasih spasi di sini. Lalu kita coba running. Selamat datang di baris pertama, belajar C++, baris kedua, lalu hasil perhitungan luas lingkaran yang memiliki R sama dengan 10 adalah 314. Ini didapat dari 3.14 kali 10 kali 10, jadi adalah 314. Baik, selanjutnya di sini kan R10. Nah, bagaimana kalau R-nya itu kita rubah? Apakah ini tetap harus dirubah? Jelas, kalau di sini misalnya jari-jarinya kita rubah 100 lah. Otomatis ini harus dirubah juga gitu. Nah, ini akan sangat repot. Yang merubah satu, merubah yang lain. Nah, bagaimana supaya praktisnya? Nah, supaya praktisnya, maka kita penggal di sini memiliki R itu ya, memiliki R sama dengan, nah, lalu kita penggal tanda petik. Lalu kita kasih tanda cout itu memiliki R sama dengan, nah, tuliskan lagi kita R. Lalu cout lagi. Kemudian adalah itu kan ya. Nah, seperti ini. Maka nanti hasilnya mengikuti apa yang dimiliki oleh R ini, tanpa harus berubah-ubah di sininya. Kita coba running. Nah, ini 100. Kalau kita ubah, misalnya kembalikan ke 10 dengan running, maka dia akan mengikuti, karena yang kita bubuhkan adalah variabel. Tuh. Nah, sekarang kita akan buat nilai ini berbentuk inputan. Jadi kalau ini kan penugasan namanya, assignment. Nah, kita akan buat dalam bentuk inputan. Nah, kalau bentuk inputan, maka nilai ini tidak usah dituliskan, cukup R saja. Lalu di atas kita tambahkan perintah inputan. Jadi diawali dengan perintah penjelasan cout. Kita tuliskan R atau berapa nilai R. Berapa nilai R sama dengan gitu ya. Berapa nilai cout, berapa nilai R sama dengan titik koma. Nah, kita lanjutkan dengan perintah input, cin. Tanda input
kebalikannya, mengarah ke dalam atau lebih besar 2 kali. Itu kita tuliskan R variabelnya di titik koma. Nah, sudah seperti itu. Ini nilainya belum ada ya, karena inputan tergantung dari nanti kita berapa nilai diinputkan. Kita coba edit dulu, kita perbaiki dulu. Sebelum di running, di sini kan ada perintah yang ketiga. Nah, supaya dia bisa barisnya atau supaya baris ketiganya pindah baris ke baris baru, maka jangan lupa kita membukukan perintah ini. Jadi kita menambahkan perintah nline di sini. Oke. Ya. Kita compile run. Nah, jadi berapa nilai R? Kita masukkan 100. Jadi hasil perhitungan luas lingkaran yang memiliki R 100 adalah 31.400. Demikian program pertama atau kita mengenalkan pemrograman C++ dari mulai install ya, yang sudah di-download tentunya dengan download yang free, diinstal kemudian dicoba untuk mengenalkan lingkungan kerja atau struktur bahasa pemrograman C++. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Perintah-perintah atau program-program selanjutnya akan dijelaskan di video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.